Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang jika Anda sudah siap-siap untuk mencatat setiap ayat firman Tuhan dan keterangannya lewat catatan Bapak Ibu, sehingga nanti selesai kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu bisa merenungkan dan mencocokkan dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Saudara, hari ini kita memasuki video yang ke-12 dari seri pelajaran yang berjudul Keselamatan Hak Istimewa Tuhan Yesus. Manusia bukan yang berhak. Saudara, yang menjadi perhatian kita di siang hari ini adalah perbuatan baik seseorang itu dihargai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa untuk menghakimi seseorang, Tuhan mengambil dasar lewat perbuatan orang per orang, sehingga dia akan tahu orang ini, orang itu adalah orang baik atau orang jahat, orang benar atau orang berdosa, sehingga dia bisa memutuskan dengan adil sebagai hakim satu-satunya apakah lewat perbuatan orang ini mereka harus masuk ke neraka atau mereka masuk ke dalam surga bersama dengan dia. Nah, saudara, kita lihat sekarang kalau itu berdasarkan perbuatannya. Mari kita lihat Yunus pasal yang ketiga. Kita mau baca ayat yang cukup panjang, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 supaya tidak terputus. Judulnya adalah Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air.
Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal karena berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, perbuatan jahat penduduk Niniwe yang bukan orang Yahudi, berarti Niniwe ini adalah bangsa yang lain, yaitu bangsa yang bukan Yahudi. Nah saudara, perbuatan jahat mereka mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan yang tetap punya sifat penuh dengan belas kasihan adalah tetap Tuhan yang kepengennya semua orang yang berbuat jahat itu berbalik dan bertobat, agar supaya Tuhan tidak jadi menimpakan murkanya atas bangsa tersebut. Oleh karena itu, Tuhan telah mengutus yang namanya Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus diutus, tetapi karena Yunus punya pandangan yang sempit juga, dia melihat bangsa Niniwe bukan bangsa Yahudi. Terus kemudian mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Ngapain Tuhan repot-repot tunggang balikan saja Niniwe, urusannya selesai. Itulah konsep pemikiran Yunus. Seakan-akan Yunus bisa ikut menentukan yang namanya penghakiman. Yusuf bisa menentukan keselamatan bangsa yang lain. Nah saudara, namun Tuhan tetap ingin Yunus kamu tetap ke sana. Yunus lari meninggalkan perintah Tuhan. Tetapi buat Tuhan tidak ada baginya perkara yang mustahil bagi dia. Rencananya selalu akan tergenapi. Yunus kemudian lewat sebuah ikan paus yang besar ditelan, dan dia tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari, dan oleh Tuhan dimuntahkan ke daratan Niniwe setelah Yunus mohon ampun kepada Tuhannya. Nah saudara, cerita di Yunus pasal 3, Yunus menjalankan perintah dari Tuhan, yaitu dia mulai masuk ke kota yang besar itu. 3 hari perjalanan, kota yang sangat besar mengagumkan ini, dan kota yang kaya ini tadi, dia mulai meneriakkan nubuatan atau peringatan daripada Tuhan. Dia berkata, 40 hari lagi, jika kalian tidak bertobat, tidak berbalik dari perbuatanmu yang jahat, maka Tuhan akan menunggang balikkan Niniwe. Nah saudara, orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Raja mendengar peringatan Allah, dan raja serta pembesarnya mengambil sikap atau respon tanggapan yang positif. Mereka mengambil puasa, mereka menyesali perbuatannya, mereka duduk di atas abu, dan mereka mengumumkan. Demikian pula demi nasihat dan perintah dari Tuhan, maka mereka pun memerintahkan semua hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, orang-orang Niniwe juga harus ikut berpuasa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Demikian pula orang-orang Niniwe mengambil puasa. Ayat ke-9, mereka berharap dengan berbalik dari perbuatan jahatnya, kemudian menyesali dosanya, mereka ingin berbuat kebaikan. Ayat 9, mereka berharap, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Mereka masih punya sebuah harapan. Dengan mereka berbalik dari perbuatan jahat ini menjadi perbuatan yang baik, harapannya cuma satu. Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh belas kasihan, semoga
apa yang kau lihat, kau saksikan menimbulkan belas kasihan yang turun atas kami. Sehingga kami yang seharusnya harus mendapat murka daripada Allah, ternyata kami adalah orang yang mendapat anugerah, yaitu engkau ampuni atas segala perilaku dan dosa-dosa kami. Ayat 10, saudara. Ketika Allah melihat perbuatan mereka. Nah, saudara lihat. Garis bawahi di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, kata perbuatan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Perbuatan yang mana? Yaitu perbuatan mereka takut kepada murka Allah, sehingga mereka dari orang jahat yang biasanya setiap hari melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, mereka mengambil puasa, termasuk hewan ternak mereka, sehingga mereka ingin menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, aku menyesali segala perbuatan-perbuatan jahatku, dan aku akan berbalik menjadi orang yang baik dan benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berpuasa bersama dengan hewan ternak milik kami. Nah, saudara, lewat semua itu tadi, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, perbuatan baik mereka dari jahat berbuat menjadi baik, menyesali perbuatan dosanya, telah membuat Allah menyesal, Allah berbelas kasihan maksudnya, sehingga Allah tidak jadi menimpakan murkanya atas penduduk Niniwe. Nah, saudara, dasarnya apa sekarang? Dasarnya adalah perbuatan yang dari jahat berubah jadi baik, menjadi dasar Tuhan untuk murka atau tidak. Yang jelas di dalam bacaan ini tidak ada syarat bahwa kalau engkau aku bebaskan, engkau harus jadi Kristen. Tidak ada. Tidak ada syarat untuk itu. Nah, saudara, perhatikan sekarang judul bacaan pasal yang keempat. Judulnya adalah Yunus belajar menginsiafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, lewat judul ini memberikan keyakinan buat kita bahwa orang Niniwe memang bukanlah orang Yahudi. Jadi kalau mau dianalogikan, mereka bukan orang Kristen. Kalau kebanyakan orang Kristen di Indonesia selalu mengatakan bahwa kita adalah Israel rohani. Nah, begitu ya. Kurang lebihnya sama. Mereka bukan orang Yahudi. Analoginya, mereka bukan orang Kristen. Tetapi ternyata Tuhan sebagai sang pencipta seluruh umat manusia, semua bangsa yang ada di muka bumi ini, tetaplah adalah Tuhan yang berbelas kasihan, yang mengasihi semua umat ciptaannya. Dan dia punya tujuan yang sama. Fokus tujuannya Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya orang berdosa kembali bertobat kepada dia. Nah, saudara, lihat dari judul, Yunus belajar menginsiafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Saudara, bacaan ini tadi dari pasal yang keempat tidak saya bacakan, tetapi saya ceritakan, saya terangkan saja. Saudara, apa yang ada di dalam hati Yunus? Yunus punya pandangan hampir sama dengan kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen itu senang kalau ngelihat orang yang tidak Kristen itu dihukum. Oleh karena itu, Yunus sedang menyaksikan dari tempat yang jauh bagaimana Tuhan menunggang balikkan kota Niniwe. Yunus yakin, ayo Tuhan hajar orang Niniwe. Dan Yunus sedang menyaksikan dari tempat yang jauh bagaimana Tuhan segera melaksanakan hukuman atas kota Niniwe, ditunggang balikkan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak melakukan demi melihat perbuatan orang Niniwe yang menyesali tingkah lakunya yang jahat menjadi orang yang baik. Nah, saudara, setelah tidak ditunggang balikkan, Yunus kesal hatinya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kok orang Niniwe tidak jadi
engkau tunggang balikan, tidak jadi engkau hukum. Nah saudara, Tuhan adalah Allah yang bisa menyadarkan Yunus. Di tengah-tengah perasaan kesal Yunus, di tengah-tengah terik matahari, otomatis membuat Yunus semakin uring-uringan. Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang rindang bisa menudungi Yunus dan sedikit memberikan hiburan kepada Yunus karena dia tidak kena panas terik matahari. Nah saudara, Yunus merasa santai di bawah rindangnya pohon jarak yang ditumbuhkan oleh Tuhan dalam satu hari. Tetapi oleh karena Tuhan juga dalam satu hari Tuhan kirimkan ulat-ulat yang memakan habis daun-daun pohon itu, dan pohon ini pun mati dalam satu hari. Saudara, kembali, dasarnya hati lagi tidak suka, moodnya lagi jelek. Yunus marah lagi kepada Tuhan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa pohon jarak yang bisa memberikan penghiburan buat diri Yunus kemudian mati dan dia tidak bisa menikmati lagi rindangnya pohon jarak yang tadi tumbuh? Saudara, Tuhan memberikan kesadaran kepada Yunus lewat ayat 10 dan ayat 11. Mari kita perhatikan, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, Yunus diberikan jawaban oleh Tuhan. Kamu sayang kepada pohon jarak yang bermanfaat buat hidupmu, walaupun engkau tidak ikut menumbuhkan. Bagaimana buat aku Tuhan, yang adalah pencipta daripada penduduk Niniwe, yang jumlahnya 120.000. Bukankah aku akan terlebih sayang karena aku sang penciptanya, aku yang punya. Sedangkan penduduk Niniwe yang begitu banyak adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat, yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Dengan arti kata lain, aku adalah Tuhan yang mengasihi semua umat ciptaanku. Dan aku adalah Tuhan yang pasti ingin semua umat ciptaanku itu tak selamatkan, karena aku adalah sang penciptanya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kau menghakimi sesamamu yang lain, karena penghakiman, karena keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.